semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Luca Marini menegaskan telah berusaha perbaiki gaya balap. Luca Marini menegaskan telah berusaha 100% di setiap lap sambil menunggu kemajuan teknis yang sangat dibutuhkan dari Honda RC213V. Pembalap asal Italia itu atau peraih 2 kali pole position dan podium MotoGP di format 6 mengalami awal yang buruk dalam karirnya di tim Repsol Honda dan merupakan satu-satunya pembalap penuh waktu yang tidak mendapatkan poin pada tahun 2024. Sebagai gambaran, pesaing utama Honda rekan timnya Joan Mir hanya mencetak 12 poin dari kemungkinan 185 poin. Meskipun demikian, Marini berada di posisi terakhir dalam 7 dari 10 balapan sejauh ini, termasuk sprint dengan prototipe Honda terbaru milik pembalap penguji Stefan Bradl diacungi jempol oleh keempat pembalap. Motor standar kembali digunakan selama MotoGP Perancis akhir pekan lalu. Luca Marini berada di belakang pada kedua balapan Le Mans, tetapi menjelaskan bahwa meskipun penyampaian pembaruan teknis berada di luar kendalinya, ia dapat bereksperimen dengan posisi tubuh dan gaya berkendara, mengambil inspirasi dari pemimpin klasemen Ducati Jorge Martin dan Francesco Bagnaia. Saya mencoba walaupun hasilnya kurang memuaskan. Saya mencoba memperbaiki gaya atau posisi saya karena sekarang Anda bisa melihat bahwa Pecco dan Martin bisa membuat perbedaan dengan tubuh mereka, kata Luca Marini. Jadi hanya mereka berdua yang mendorong dengan cara ini, dengan badannya di bawah motor dan membuat motornya berbelok. Jadi bagi saya ini akan menjadi kunci untuk MotoGP untuk bertahun-tahun mendatang. Semua orang mencoba melakukan perubahan ini, jadi saya sedang mengusahakannya. Tapi di setiap putaran saya berusaha 100%. Para pembalap Honda sebagian besar mengalami kesulitan dalam berbelok dan akselerasi. Masalah yang mereka harap dapat diatasi selama tes pribadi minggu ini di Mugello. Jadi sekarang banyak pekerjaan yang harus kami lakukan di Mugello. Fokus pada motor baru, kata Marini sebelum meninggalkan Le Mans. Saya yakin bahwa peningkatan baru akan membawa kita lebih menuju ke puncak. Tidak banyak tapi sedikit kami memiliki harapan yang baik di tes itu. Yang pasti hal ini tidak akan mengubah situasi kami siang dan malam. Namun bagi saya ini bisa menjadi kemajuan yang sangat baik. Dan yang terpenting dengan mengikuti arah tersebut kami dapat mengambil langkah-langkah lain di akhir musim. Hingga seri kelima MotoGP Le Mans Prancis, performa Repsol Honda tim tak kunjung membaik. Untuk kedua kalinya dalam 5 seri skuad HRC Factory gagal mencetak poin. Apa kata Luca Marini dan Joan Mir setelah balapan di trek dengan nama Circuit de la Charte tersebut? Cukup rumit sebenarnya, masalah Honda belum juga terselesaikan dalam waktu dekat. Bantuan konsesi masih belum mampu membuat mereka tampil kompetitif. Untuk menembus 10 besar saja, Joan Mir memiliki pengalaman lebih banyak terhadap RC213V daripada Luca Marini nampak kesulitan dan beberapa kali crash karena melebihi limit. Balapan di Le Mans memang tidak berjalan mulus bagi Mir, namun posisi positifnya pembalap Spanyol tersebut sedikit meningkat dengan kecepatan yang cukup baik di beberapa lap awal. Ia mampu secara konsisten menyamai kecepatan para pembalap yang berada di 10 besar. Sayangnya dia crash pada lap ke-15. Meski hasilnya mengecewakan, Joan Mir meninggalkan Prancis dengan perasaan senang atas kemajuan yang ia lakukan bersama tim. Hal penting yang dapat diambil dari hari ini Minggu adalah perasaan yang saya rasakan saat mengendarai motor. Setelah kemarin sprint dan masalah yang kami alami sangat menyenangkan, kami mengambil langkah lain dalam setup dan memiliki kecepatan yang baik dalam balapan, kata Joan Mir dikutip dari resmi website HRC. Sekarang aku bisa mengkonfirmasi perasaanku dan aku ingin mengucapkan terima kasih kepada tim Repsol Honda atas kerja keras mereka. Mereka memberikan motor yang bisa aku gunakan untuk bertarung dalam 10 besar. Penting untuk tetap fokus pada hal yang positif, yaitu kecepatan yang kami tunjukkan dengan pekerjaan yang kami lakukan.
Sementara itu Luca Marini adalah satu-satunya pembalap reguler yang belum mencetak poin sejak GP Qatar hingga Prancis. Namun Luca Marini tetap pede bahwa di masa depan dengan pengembangan yang ia lakukan, HRC bakal cemerlang. Saat ini ia mengaku masih mencari solusi yang baik agar bisa mendekati kecepatan para rivalnya. Luca Marini sekali lagi fokus meningkatkan gaya balapnya dengan selama balapan berlangsung. Ia mampu berada dalam grup para pembalap Honda lainnya di awal balapan, namun ia makin kehilangan ritme balapnya dan melintasi garis finish dengan gap 40 detik dari pemenang balapan, Jorge Martin dari Prima Prama Racing. Ini adalah balapan lain yang panjang bagi kami, di mana kami bekerja pada area yang sama, di mana ini yang mesusahkan kami sejauh ini. Mir berhasil tampil apik sejauh ini dan sebelum terjatuh, ia membuat langkah yang besar di sepanjang akhir pekan. Sementara aku sedikit melewatkan langkah tersebut, jadi kami perlu memahaminya. Sekarang aku menantikan tes Mugello. Aku yakin kami bisa menemukan sesuatu di sana dan membawanya ke balapan berikutnya di Barcelona, tutup Luca Marini. Dalam kelonggaran konsesi Repsol Honda, tim mampir ke Mugello, Italia untuk menggelar tes private selama 1 hari dengan harapan bisa menambah data dan menemukan solusi untuk RC213V. Luca Marini selalu turun dalam 5 race awal MotoGP 2024, namun rider tim Repsol Honda itu selalu gagal meraih poin. Marini bergabung ke tim Repsol Honda pada MotoGP 2024. Adik Valentino Rossi ini pindah ke tim pabrikan setelah tampil impresif bersama tim permata musim lalu. Pada MotoGP 2023, Marini finish di peringkat 8 klasemen 201 poin. Dia berhasil merebut posisi 2 dalam race MotoGP Amerika Serikat di posisi 3 di MotoGP Qatar. Performa Luca Marini musim lalu rupanya belum terlihat bersama Repsol Honda. Rider 26 tahun itu tak pernah finish di zona poin dari 5 balapan yang diikuti. Tidak hanya itu, Marini juga gagal merebut poin dalam setiap sesi sprint race pada balapan teranyar MotoGP Prancis pada Minggu 12 Mei 2024 lalu. Luca Marini harus puas finish di urutan ke-16. Luca Marini pun jadi satu-satunya pembalap yang belum pernah meraih poin di MotoGP 2024. Luca Marini tercecer di urutan 23 klasemen sementara, bahkan tertinggal dari pembalap pengunci KTM Dani Pedrosa yang mengoleksi 7 poin. Luca Marini mengakui proyek yang dijalankan Repsol Honda tidak berjalan sesuai rencana. Kendati demikian, dia tidak putus asa dan berusaha untuk meraih poin di race-race berikutnya. Apa yang Honda tawarkan kepada kami di awal musim tidak berjalan. Kami sudah terlalu jauh ketimbang musim lalu, tak ada yang mengira, kata Luca Marini dilansir dari Paddock GP. Kami memulainya terlalu jauh di belakang dan sekarang kami mengambil langkah kecil. Tidak mudah untuk memperbaikinya, jelasnya. Kita tunggu saja aksi dari Luca Marini di MotoGP Catalunya 2024 nanti.